Salam jumpa dengan kanal Untayan Permenungan. Kita tidak mudah memahami fenomena pekerjaan yang makin menyita waktu dan energi dari para pekerja. Di satu pihak, kemajuan ilmu dan teknologi makin mempermudah penyelesaian pekerjaan. Di lain pihak, pengorbanan yang diperlukan makin banyak, baik berupa waktu maupun energi, dan kurang terurusnya tanggung jawab pengelolaan keluarga. Penulis pernah membaca bahwa para teknologis, orang yang meyakini bahwa teknologi akan banyak berperan dalam memajukan kualitas hidup manusia, meramalkan bahwa teknologi akan merealisasikan kehidupan kerja yang hanya memerlukan sekitar 20 jam kerja per minggu atau 4 jam per hari. Kenyataannya, kita makin berat berkutat dengan angka 50 seputar pekerjaan. Dalam kaitan dengan waktu, angka 50 menandai karakteristik dunia kerja. 50 tahun masa produktif, 50 minggu per tahun, dan 50 jam kerja per minggu. Bahkan energi yang diperlukan sangat mungkin lebih dari 50 jam per minggu, karena di rumah pun kita masih memikirkan pekerjaan, sibuk dengan melembur pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan dalam jam kerja normal yang ditentukan, dan selalu diingatkan oleh pihak berwenang di tempat kerja untuk memprioritaskan pekerjaan. Peralatan teknologi yang mudah dibawa-bawa dan internet seperti telepon pintar, tablet, dan laptop yang memungkinkan bekerja lebih cepat dan lebih mudah justru membuat kita terpenjara oleh pekerjaan. Mengapa terjadi demikian? Marilah kita renungkan bersama. Bagi mereka yang sudah berkeluarga, persoalan keberimbangan dalam melaksanakan tanggung jawab kerja dan keluarga menjadi masalah yang banyak menyita pikiran dan energi. Hal ini tidak terlepas dari definisi keberhasilan dalam hidup. Banyak di antara kita yang menempuh ritual sosial kultural yang diyakini akan memudahkan kita meraih keberhasilan, seperti menaiki gerbong kereta mulai dari gerbong SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan bekerja. Seolah-olah kita hanya berpindah-pindah gerbong kereta di jalur kereta yang sama. Untuk apa? Kita yakin perjalanan tersebut akan mengantar pada keberhasilan yang berupa hidup yang sejahtera, penghasilan yang besar, promosi karir yang lancar, posisi jabatan yang mentereng, dan berbagai kemudahan untuk menikmati kecukupan secara material atau bahkan kemewahan material. Itulah definisi keberhasilan hidup yang diketahui oleh banyak orang dan diajarkan oleh ritual sosial kultural. Kenyataannya tidak semudah itu. Meskipun demikian, banyak di antara kita yang masih berusaha meyakini ritual sosial kultural tersebut dengan bekerja keras dan tetap berharap memperoleh keberhasilan hidup.
Akibatnya, dunia kerja menyerap habis semua hal terbaik dan pekerja menyerahkan semua yang terbaik untuk pekerjaan. Usia paling produktif, tenaga paling prima, waktu optimal tiap harinya, gagasan paling cerdas, kesetiaan paling total, dan berbagai pengorbanan lainnya. Medan hidup lainnya di luar pekerjaan mendapatkan sisanya. Keluarga, komunitas terdekat, bahkan negara. Termasuk dalam lingkup keluarga adalah pengelolaan, pemenuhan kebutuhan pribadi seperti istirahat, hobi, iman, dan sebagainya. Pengorbanan yang begitu besar membuat manusia berharap terlalu banyak dari pekerjaan. Yang diperoleh justru berbagai hal negatif seperti peningkatan terjadinya masalah yang terkait dengan stres kerja, kekhawatiran dapat sewaktu-waktu di PHK atau dipecat, kompetisi yang tidak sehat dan berakibat pada perilaku sabotase dan perundungan atau bullying di tempat kerja, dan sebagainya. Hal yang terjadi adalah ritual sosial kultural yang kita jalani mengantar pada lingkungan kerja yang kurang adaptif terhadap perubahan dan kurang berpihak pada pekerjaan. Perubahan kecepatan perkembangan ilmu dan teknologi tidak diimbangi oleh kecepatan perubahan di dunia kerja yang mendukung pencapaian keberimbangan antara tanggung jawab kerja dan tanggung jawab hidup lainnya. Perusahaan sangat memprioritaskan tanggung jawab pekerjaan dan kurang begitu memperhatikan pemenuhan tanggung jawab lainnya. Bahkan teknologi dimanfaatkan untuk mencampuri kehidupan pribadi dengan terus-menerus mengingatkan pekerjaan dan target kerja, misalnya melalui telepon pintar dan laptop. Harapan untuk memperoleh hidup sejahtera tampak makin jauh. Apalagi jika para pemilik, majikan, dan manajemen perusahaan memasukkan gaji dan fasilitas karyawan sebagai bagian dari biaya produksi. Jumlah pekerja makin dibatasi dan dikurangi semaksimal mungkin, sehingga makin banyak pegawai yang merasakan beban kerja berlebihan atau menjadi overloaded staff. Biaya produksi harus ditekan agar diperoleh selisih keuntungan atau profit margin yang makin besar, karena perusahaan dan para pemegang saham memerlukan keuntungan dan pembagian dividen yang sebisa mungkin harus tetap dipertahankan 2 digit. Akhirnya, pendapatan nyata atau real income akan makin menderita untuk mensejahterakan keluarga dan keperluan lainnya. Sulit diharapkan bahwa peningkatan gaji akan melewati tingkat inflasi. Kondisi yang tidak berimbang biasanya merugikan pihak keluarga yang semestinya menjadi sumber kepuasan utama lainnya, seperti
rasa cinta, kebahagiaan, rasa nyaman, dan perlindungan untuk pemulihan rasa penat dan kelelahan. Sebelum terlambat, semua pihak wajib menyadari bahwa ada medan hidup lainnya yang bernilai dan penentu seberapa berarti hidup kita. Jika kita tidak sadar akan fitrah manusiawi kita, maka makin maju peradaban, makin mudah kita terperangkap dalam kebiadaban eksploitasi dunia kerja. Begitulah ironi kemajuan. Makin maju peradaban, makin berat siksaan akibat pekerjaan jika kita tidak sadar untuk mengendalikannya. Jika kita tidak segera menyadari dan berusaha mengendalikannya, kita seperti terperangkap dalam perasaan terpenjara. Kita tidak dapat keluar dari situasi yang makin berat memberikan tekanan, tetapi kita makin jauh dari hidup berimbang yang kita harapkan. Selamat berkarya.